how to make a roadmap, karena banyaknya request yang pengen tahu caranya bikin roadmap, maka kita adakan materi ini ya, how to make a roadmap. Oke, roadmap itu apa sih? Roadmap merupakan hasil analisa kita untuk melihat pergerakan harga beberapa waktu ke depan ya. Jadi ini tentu saja menggunakan analisa teknikal ya dibuatnya, bukan yang fundamental ataupun analisa astrologi. Roadmap itu dibuat berdasarkan teknikal tentunya. Jadi di dalam analisa teknikal tentunya kita meliputi analisis trennya itu seperti apa, kemudian dianalisa juga support resistennya di mana, kemudian ada divergent atau enggak ya. Dalamnya juga termasuk ada chart pattern atau enggak. Itu mencakup keseluruhan untuk membuat analisa roadmap. Jadi harga itu intinya mau kemana untuk pergerakan selanjutnya. Nah, itu digambarkan dalam bentuk roadmap ya. Lalu kita masuk ke analisis tren. Pada umumnya harga bergerak dalam satu kecenderungan ya. Jadi ada yang melakukan buy, ada yang melakukan sell, macam-macam orangnya tentunya. Tapi memiliki satu pergerakan kecenderungan tertentu yang kita sebut sebagai tren. Ada yang dinamakan tren bullish, itu bergerak naik, tren bearish bergerak turun dan sideways. Gambarannya seperti ini. Bullish trend itu cenderungnya naik, bergerak ke atas, miring 45 derajat kurang lebih ya, seperti ini. Jadi ini miring ke atas ya, membentuk higher peak atau higher high dan higher low atau higher trough. Biasanya cirinya minimum dua kali higher high, 2 kali higher low, itu menandakan bullishnya masih berkelanjutan ya. Nah, di dalam tren ini ada pergerakan utama dan pergerakan secondary. Yang utamanya itu yang searah trennya ya, ini atau disebutnya primary, pergerakan primary atau primary movement atau primary trend. Ini yang hijau-hijau ini kita sebutnya primary. Biasanya trading yang winning rate-nya tinggi itu yang menggunakan primary atau trend following. Jadi entry-nya biasanya di akhir dari secondary-nya. Secondary itu yang ini, yang merah-merah ya. Atau ada yang bilang kepala cangkul. Pokoknya secondary itu yang berlawanan dengan arah trennya. Nah, entry-nya biasanya di akhir dari secondary. Ini untuk buy ya, saham maupun futures bisa ini. Oke. Lalu ini bentuk dari bearish trend. Biasanya membentuk lower peak dan lower trough atau lower high dan lower low, minimum 2 cycle ya. Selalu bikin new low, selalu bikin lower high. Nah, ini bearish trend dan cenderung miring ke bawah diagonal. Untuk yang futures bisa entry sell di akhir dari secondary-nya. Kita sebutnya secondary ini koreksi ya. Kalau primary-nya ini yang hijau-hijau ini. Jadi primary itu biasanya bergerak lebih lama daripada secondary-nya. Oke, kalau misalnya harga turun ya berarti dia lebih lama, baru nanti naik bikin secondary lalu lanjut lagi ya. Dan biasanya kalau turun ini candlenya lebih panjang-panjang ya daripada trend bullish, tapi nggak selalu sih, tergantung kekuatan demand-nya ya. Nah, di area-area koreksi ini yang merah-merah ini biasanya terbentuklah ciri-ciri tren itu berlanjut. Ada chart pattern di daerah sini ya, chart pattern, ada bullish divergence atau bearish divergence, support resistannya udah kena dan sebagainya. Ada yang bilang primary itu bergeraknya sampai 5 kali aja kalau analisis Elliott wave itu ya. Tapi
itu kompleks untuk melihat wave-nya. Nah ini sekarang kita mau melihatnya pakai support resisten aja. Nah jadi kalau Elliott wave ininya dihitung ada 5 gerakan ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di sini kita akan belajar pakai support resisten aja. Sideways itu disebutnya trendless atau tidak memiliki kemiringan tertentu ya, cenderung bergerak flat. Ini gambarnya salah ya, seharusnya sideways itu yang flat. Dia nggak beraturan ya, bisa begini. Intinya secara kasat mata dia flat, kita sebutnya sideways. Ada yang bilang ini trendless atau tidak ada trend. Sebaiknya tidak ditradingkan karena kita bisa kejebak patah-patah ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan Pak Fauji, mic-nya nggak bisa saya nyalakan. Bisa langsung ketik question panel ya, Pak Fauji. Oke, ini gambarnya salah. Seharusnya sideways yang seperti ini ya. Nah, ini dalam rangka kita menebak pergerakan selanjutnya, itu biasanya kalau secondary yang sudah selesai maka trennya akan berlanjut. Ini kan kalau bullish, titik A, B, C nya sudah terjadi, maka dia akan melanjutkan untuk titik D nya. Ini yang bearishnya seperti ini, sama A, B, C nya udah jadi, kita melanjutkan titik D. Lalu support resisten. Support resisten ini merupakan kelengkapan dari analisa trading, bisa dipakai sebagai area entry, profit taking ataupun stop loss. Jenisnya ada 3 macam, ada klasik, ada dynamic, ada harmonic. Kalau klasik itu kita pakai peak sama trough ya. Jadi support resisten itu ada 3 macam, ada klasik, dynamic, sama harmonic ya. Kalau klasik support resisten itu pakainya swing high sama swing low. Jadi misalnya ini ada pergerakan harga, nah ini swing high atau bagian yang atas-atas ini bisa jadi resisten, swing low atau bagian yang bawah-bawah ini bisa jadi support. Jadi support itu selalu di bawah, resisten itu selalu di atas ya. Kemudian kalau dynamic itu pakainya trendline atau moving average ya. Biasanya kan ada moving average-nya. Nah, ini bisa pakai moving average untuk dynamic. Kalau harmonic pakainya Fibonacci. Oke. Saya kasih lihat di chartnya. Yang hijau ya. Moving average bisa membantu kita memutuskan ini tren masih bearish atau bullish atau sideways. Nah, kalau harga cenderung bergerak di bawah moving average, ini artinya trennya sedang bearish ya. Dan kalau harga bergerak di atas moving average, artinya harga cenderung bullish. Nah, ini bisa menjadi supportnya nih kalau lagi bullish. Nempel moving average dia akan lanjut. Kalau yang bearishnya nempel moving average dia akan lanjut turun. Oke. Lalu untuk harmonic bisa menggunakan Fibonacci ya. Selanjutnya divergent. Divergent merupakan indikator yang menyimpang dari pergerakan harga yang seharusnya terjadi. Jadi indikatornya seharusnya menunjukkan harganya menunjukkan bullish trend, tapi indikatornya semakin melemah. Indikator yang dipakai di sini adalah momentum indikator golongannya, bukan yang pakai moving average ya. Divergent bisa pakai volume, bisa pakai stokastik, bisa pakai MACD, RSI dan sebagainya ya. Cuma kita lebih gampang pakai stokastik aja.
bisa melihat divergen dengan mudah. Itu jenisnya ada dua, bullish dan bearish divergen. Oke. Nanti kita belajar di aplikasi. Kita masuk ke aplikasi ya. Saya contohin divergen dulu nih. Misalnya ini harga lagi bullish, puncaknya semakin naik ya. Yang ini puncaknya semakin turun. Oh sorry, kalau divergen harusnya ini ya, swingnya sejajar sama divergennya. Nah mulai dari sini berarti ini kan swingnya kecil, mulai naik. Kalau ini masih searah karena sama-sama naik yang ini. Ini naik, ini turun. Artinya trennya sudah mulai terbatas. Belum tentu berbalik arah tren. Ingat kalau divergen belum tentu berbalik arah tren, tapi seenggaknya dia akan melakukan koreksi. Ini kalau kita posisinya di sini, terus lagi buy, kemudian ini divergen terjadi, ya. Ini kita harus segera take profit karena dia akan koreksi ini, koreksi. Nah kalau udah koreksi kayak gini kan udah mencapai titik klasik supportnya nih. Klasik supportnya udah mencapai, ya udah kita jangan buy lagi deh, tunggu pergerakan selanjutnya. Apalagi kalau klasik supportnya ini udah ditembus, ini kebetulan naik sedikit lalu kembali melemah ya, membuat lower peak, lalu klasik support ditembus. Artinya kita segera setupnya langsung diganti sell ya. Ini udah mulai tembus, bikin lower peak lagi, udah cari sell aja. Tapi ada juga divergen yang tidak membalik arah, trennya akan tetap bullish misalnya. Ini contohnya, ini naik ya, lalu ininya melemah. Dia koreksinya tetap jalan, tapi lanjut naik. Harga tetap bergerak di atas moving average ya. Jadi setelah bearish divergen ini dia ada timbul bullish divergen. Bullish divergen itu yang kalau bawahnya beda arah, ini turun, ini semakin naik ya. Ini contoh divergen. Oke, sekarang bagaimana sih mengkombinasikan itu semua? Yang pertama kita akan mencoba menggambar roadmap dari trennya dulu. Nah, Euro Yen kita melihat ini secara keseluruhan trennya masih bearish ya, karena bergerak di bawah moving average, membentuk lower peak, lower trough, lower peak, lower trough. Kita bisa gambar setiap swingnya ya. Nah, otomatis dia akan melanjutkan tren bearishnya idealnya ya. Tapi ingat, kepala cangkul atau secondary reaction yang terjadi di sini rata-rata tuh kecil dan ini besar, hampir sepanjang badan yang ini nih ya. Dan lagi kalau di area minornya, ini minornya ada pergerakan kecil ya, dia sudah membentuk higher peak nih, karena ini lower peak sudah ditembus, bikin higher peak. Berarti ini salah, sudah tidak boleh lagi. Penurunannya maksimum sebatas area supportnya, ini area supportnya, lalu dia ada peluang naik. Naiknya apakah tembus ini? Belum tentu. Kita pasang dulu aja di area resisten terdekatnya sini. Nah, dia akan naik sampai sini. Itu plan kita. Berarti kalau dari sini kita tentu saja bisa
mencari peluang buy di area ini. Apakah di sini nanti terjadi pattern di time frame kecilnya, lalu ini bisa terjadi divergent kalau langsung naik ya, dan dia nggak turun. Ini saya hapus coba. Kalau misalnya ini bikin swing dan ini cross, otomatis akan terjadi bullish divergent. Ini kan turun dan ini naik ya, kalau ini terjadi swing low. Nah, kalau udah bullish divergent, kemudian ini kepala cangkulnya lebih besar ya daripada tadi, kepala cangkul sebelumnya. Ini udah mulai lebih tinggi, dan kalau minornya udah ditembus, minor resisten, berarti ada peluang dia akan naik. Maka kita setupnya tentu saja naik. Tinggal dicari targetnya seberapa. Tadi kan targetnya minimal segini, area klasik resisten terdekat, atau bisa pakai Fibonacci, ambil minimal 1.272 atau 1618 ya. Itu area take profitnya. Tinggal dicari entry-nya. Entry itu bisa dicari di time frame yang lebih kecil. Misal kita cari ke H1 atau M30. Yang 30 belum ada pattern apa-apa ya. H1 juga belum ada pattern apa-apa. Berarti kita tinggal lihat candlenya. Candlenya ada candle reversal nggak? Belum ada juga ya, berarti kita tunggu. Kalau tidak terbentuk apa-apa sampai dengan dia kembali naik, katakan dia udah mulai naik, paling tidak kita entry di atas Fibonacci 50% nya. Ini kan area 50% ya. Kita entry di atas ini, spekulatif ya, sifatnya spekulatif karena dia ada peluang langsung lanjut. Kalau dia kembali turun, saya kembali turun lagi seperti ini, baru kita entry lagi di bawah sini ya. Karena plannya seharusnya dia naik. Konfirmasinya adalah dia sudah membentuk higher peak dari minor ini dan sudah ada bullish divergent. Stop loss-nya di yang candle yang stop loss-nya di sini. Ya. Lalu kita coba gold. Awalnya dibikin sinyal buy karena bullish trend ya. Bullish trend, lalu ada bullish divergent. Ini kan naik, ini turun ya. Secara keseluruhan seperti itu. Jadi dibuatlah sinyal buy. Ya, kurang lebih di sini kan kemarin ya sinyal buy-nya, karena ngambil yang 50% tadi Fibonacci ya. Lalu seiring perjalanan mulai turun ya. Turun, kembali naik, kita reverse. Buy masih di hold ya sampai sini ya. Reverse-nya ketika terbentuk lower peak ini sebenarnya. Ini ada candle reversal. Kemarin reverse-nya kemarin. Ini ya. Ini ada candle istilahnya pin bar. Pin bar ini reversal candle. Jadi kita sell, reverse sell, karena dia secara keseluruhan mau bikin koreksi. Oke. Lalu seiring perjalanan mulai turun, nggak kuat tembus supportnya, nggak kuat tembus supportnya, dia mulai naik. Nah, saat swing low terjadi, ini swing low terjadi, kita melihat ada pattern. Descending broadening wedge, dan dia tidak mampu menembus
supportnya, lalu inside bar ini, kalau yang udah tahu inside bar ya, inside bar itu candle yang tidak ditembus atas bawahnya, malah ditembus atasnya oleh candle yang panjang ini, makanya kita putuskan buy tadi, tembus dan running sampai sekarang ya. Itu dia ceritanya gold. Kalau setelah ini kita lihat proyeksinya sampai atasnya, cuman dari classic support juga atau? Fibonacci pak, classic supportnya kan nggak ada referensi nih, Iya. pakai Fibonacci aja. Tuh, area 1618 nya udah kena ya, minimal tadi kan 1236 ya TP minimumnya. Terus targetnya DBW itu juga sebenarnya puncaknya juga telah dipenuhi. Ini target DBW, ini target Fibonacci-nya. Sebenarnya harusnya udah sampai ya. Meskipun sinyalnya 1240, kita ngelihat ada cluster kalau nggak salah di area 1240. Iya ada cluster. Nanti belajar di materi Fibonacci yang lain ya. Kalau ada cluster. Tadi gue. Jadi secara tren sebenarnya secara keseluruhan masih bullish. Kita ngarep sell itu spekulatif karena dipikirnya mau begini nih. Baru begini. Ya. Oke. Sekarang kita lihat ini nih, Ninja secara tren bearish ya. Turun dan kemudian ini bikin koreksi gede, lalu tapi turun lagi nih. Apakah kita harus sell? Tentunya belum tentu ya. Ini kan kalau kita gambar, kita coba gambar aja dulu arahnya mau kemana. Nah ini koreksinya sudah lebih nih, lebih gede dari yang ini ya. Sudah mulai gede dan sekarang mau bikin cangkul yang berbalik. Ini bisa aja begini nih. Nah, bisa juga tembus ke sini. Lalu kita mesti tradingnya gimana nih kalau begini? Yang satu konfirmasinya dia sudah mulai melewati moving average. Jadi ada peluang tetap naik. Kedua, ini calon divergent. Calon ya, kalau ini bikin swing low dan ini crossing, maka ini divergent. Jadi ini plannya naik. Kita tunggu konfirmasi di area support ini aja. Mampu tembus impulsif nggak? Kalau tembus impulsif, kita bisa cari sell di area sini. Ya. Tapi kalau tidak tembus di antara dua ini, nyangkut atau sideways atau banyak candle yang ngekor, itu kita jangan entry dulu. Ada peluang dia reverse naik. Padahal memang secara pattern dia harusnya turun. Secara pattern ini rising wedge, kemudian bearish divergent. Tapi yang membuat saya khawatir adalah ini ada classic support besar dan ini calon bullish divergent. Adapun targetnya rising wedge cuma sampai sini, cuma sampai kakinya. Jadi kalau saya sell sekarang resikonya lebih gede. Meskipun secara target lumayan 48 pip, tapi gede resikonya. Jadi saya hindari. Ini hampir-hampir jadi bullish divergent. Kalaupun misalnya nanti terus masuk ke area yang biru itu tadi, nah Biru. di situ mau sell gitu Pak. Harus tembus ini Pak kalau mau sell. Ah iya, harus tembus itu dulu ya. Kalau sampai sini warning, dia sideways enggak. Kalau sideways kita malah cari peluang untuk buy. Oke, lalu kita coba lagi GU. GBP USD. Trennya turun, tapi ini kayak lengkungan ya. Dan ini classic support.
Nah, GBP USD ini secara tren seharusnya masih turun karena bergerak di bawah moving average untuk jangka yang pendek ini ya. Lalu sebenarnya dia mau melanjutkan bearish atau bullish karena ada classic support yang lumayan kuat nih. Kuatnya karena dia bisa mentalin harga dari sini sampai sini ya. Cukup kuat. Nah, kalau ragu seperti ini, kita bisa naik time frame satu. Di time frame yang lebih besar dia trennya apa? Oh, time frame yang lebih besar bearishnya masih kuat nih. Tapi resisten sebelumnya sudah mulai ditembus. Nih. Sehingga ada peluang dia selesai di sini lalu kembali naik. Ini peluang untuk GBP USD. Bisa juga dia melanjutkan tren bearishnya. Kita tunggu konfirmasinya seperti apa. Pertama, tidak ada divergent, artinya pembalikan arah belum terjadi. Kalau tidak ada divergent, berarti ini batal. Ini paling naik sampai sebatas area resistennya paling tinggi, lalu turun. Ini setup kita yang pertama. Jadi kita bisa cari peluang sell di area sini. Atau kita bisa ukur Fibonacci di area 78,6 ya. 78,6 di sini. Spek sell. Sell limit. Tinggal tunggu deh. Ada candle-candle atau pattern enggak di area situ. Kalau nggak nyampe terus ini bikin candle yang ekor, inverted hammer misalnya, itu kita bisa sell. Stop loss di atas itu ya. Stop loss di sini Pak. Pakai acuan resisten sebelumnya. Nah, Euro USD trennya gimana nih? Secara tren dia sudah melewati masa bearishnya ya. Ini kan bearish trend sudah ditembus. Ya. Tadi di divergennya itu kita boleh kita asumsi kalau itu jadi divergen itu kalau misalnya di oscillatornya itu sudah cross ya, cross. Iya, cross kayak gini nih Pak. Terus pada saat itu kan tadi kita harus tentukan mau masuknya kapan. Nah itu kita lihat dari candlenya lagi. Candle atau pattern di time frame yang kecil. Jadi pada saat di divergennya terjadi kita lihat candlenya juga ya berarti ya. Iya betul Pak. Gambarnya masih telat ya. Tria, gambarnya masih telat Tria. Masih ya Pak? Oke, saya coba pelanin speednya supaya agak ngikutin ya. Saya konfirmasi lagi ya Pak? Ya. Jadi ini bearish trend di Euro USD sudah mulai berakhir dengan adanya pergerakan ini. Dia mulai bikin higher peak dan higher peak. Support dari bearish trendnya sendiri belum ditembus. Ya, artinya dia sudah mulai capek untuk melanjutkan bearishnya dan mencoba untuk reverse naik.
konfirmasi reverse-nya belum ada, tapi konfirmasi reverse-nya divergent tidak ada, masih searah divergent-nya. Jadi dia ada peluang terjadi sideways untuk sementara sampai sini paling enggak, lalu turun lagi, baru bikin pattern apa mungkin, baru reverse ya. Untuk sampai saat ini kita belum bisa putuskan dia arahnya kemana. Secara tren dia seharusnya melanjutkan bearish-nya, karena dia walaupun sudah sempat menembus ini, menembus peak sebelumnya, tapi dia menembus low-nya kembali nih. Jadi dia nggak konsisten ya, sehingga seharusnya dia akan seperti ini pergerakannya. Kalaupun dia masih tidak jebol, ini ya support yang di sini nggak jebol, artinya dia bergerak sampai sini. Kita lihat dia mampu menembus peaknya kembali nggak. Kalau menembus peaknya kembali, kita entry-nya adalah menunggu koreksi ini, baru buy ya, bukan buy di area ini, karena ini secara keseluruhan bakal terjadi sideways besar. Setiap harga melewati resisten tertentu, dia harus terjadi koreksi atau istirahat ya. Contohnya dia nembus koreksi, mencoba nembus malah turun, maka dalam sekali pukulan pertama kita nggak boleh ngikut, tunggu koreksi ya. Itu caranya analisa. Ini kemungkinan euro akan seperti ini. Oke, pattern apa lagi kira-kira? Euro yen ya misalnya. Euro yen gampang ya, secara tren dia masih bearish terus ya. Walaupun dia udah menembak minor, peluangnya melanjutkan bearish harusnya seperti ini ya. Nah tapi ini ada divergent nih. Ini sudah cross EMA-nya, tapi ini belum bikin swing low. Kalau dia bikin swing low, maka dia harusnya reverse naik ya. Paling tidak sampai dengan area resistance ini ya. Sama dengan UJ tadi ya. Ini targetnya, atau bisa dengan Fibonacci minimum 1272 atau 1618. UJ ini turun sampai area support, lalu naik tadi terakhir roadmapnya. KJ sekarang. KJ trennya udah enak banget ya. Bearish kelihatan. Tapi ini ada divergent. Oh, divergent enggak ya? Enggak ding. Sama-sama turun ya. Ini turun dan ini turun, bukan divergent. Berarti karena nggak ada divergent, ya udah ini lanjut aja ke sini. Targetnya 1272, 1618. Kira-kira seperti ini untuk KJ. NZD USD.
trennya bullish ya, kelihatan dia bergerak di atas moving average. Ini koreksinya memang lebih dalam daripada cangkul-cangkul sebelumnya. Apakah dia akan menjadi bearish? Seharusnya tidak. Ini ada divergent ya. Divergennya kelihatan jelas, dan ini sudah ada reversal candle atau outside bar ya kita sebutnya. Outside bar itu kebalikannya inside, dia yang gedenya di sebelah kanan. Ada outside bar, bisa buy mulai dari sini seharusnya. Tadi udah sempat buy juga ya, ada sinyal. Targetnya kurang lebih kalau klasiknya di sini, atau nah kalau koreksinya gede seperti ini kita bisa jaga-jaga di 78,6 atau 88,6 ya, sebelum ke 1272. Kalau saat sekarang ini belum ada posisi, mendingan kita baiknya setelah lewat tembus. Ini Pak. Gitu ya. Iya. Setelah tembus itu baru Iya. ambil lagi. Atau di bawah sekalian, Wah, di betul. kaki opennya candle yang gede ini. Oh. Seharusnya trennya masih berlanjut ya, bullishnya. Apalagi ya, Aussie coba. Nah, Aussie ini agak tricky ya. Secara keseluruhan dia pengen bullish, tapi balik lagi nih, jebolin lagi supportnya. Ini pengen bullish tapi balik lagi ke bawah moving average. Jadi seharusnya dia hanya koreksi sementara, lalu turun, jebol lagi, naik lagi, jebol lagi. Tinggal dilihat di sini bener nggak dia bakal lanjut turun. Kalau ini misalnya terjadi divergent, bisa langsung sell, atau ada pattern apa ini, misalnya terjadi ascending broadening wedge nih, ngocok naik, bikin ascending broadening wedge lalu turun lagi, bisa. Oke, BPTN. BPTN trennya gimana nih? Bearish ya, bergerak cenderung di bawah moving average. Mulai dari sini aja saya garis. Ke warna apa nih ya? Nah, ini kelihatan ya.
Di sini dia mencoba bullish. Ya, BTN ini mencoba bullish, tapi kembali menembus low-low-nya. Jadi seharusnya BTN turun ya. Paling tidak sampai area klasik support terakhir dari bearish trend ya. Kurang lebih sampai sini. Lalu kita lihat gimana momentumnya. Nah, apalagi momentumnya ada bearish divergent ya. Ininya naik, ininya semakin turun, ini swingnya turun ya. Maka dia ada peluang lanjut, paling tidak ke klasik supportnya, atau pakai Fibonacci juga bisa, sama ya, 1272, 1618. Kebetulan klasiknya sama dengan 1618. Jadi dia ke area 2100 itu BTN. Cuma saham agak lebih lambat daripada futures karena dia chartnya daily ya. Jadi kita lihatnya agak lebih lambat. Tinggal tunggu di 2100 lalu kita buy. Saham itu nggak bisa dua arah ya, cuma bisa buy. Biasanya pembuatan roadmap ini kalau di futures itu minimal H4 ya, minimal H4 karena kita melihat kecenderungan tren besarnya. Kalau H1 atau M30 kita cari untuk peluang entry-nya. Atau daily lah lebih gampangnya. CFCP, nah ini bearish ya, kelihatan bearish. Ini seharusnya lanjut. Ini ada bearish divergent juga ya. Ini cenderung flat, yang ininya naik, itu bearish divergent. Walaupun nggak gitu kuat ya, yang kuat yang benar-benar kelihatan arahnya melenceng, tapi ini termasuk divergent. Ini seharusnya turun, targetnya 1272 atau 1618 ya, sekitar sini. Jadi carinya yang trending seperti ini, Anda bisa hold cukup lama sebenarnya ya. Kalau trending seperti ini kan lumayan kalau dapat panjang seperti ini ya. Nah, sekarang kapan kita hold, kapan kita reverse? Sama dengan analisa awal. Misal kita udah melihat ini bullish trend lalu patah. Dengan berbagai analisa kita udah mulai sell, misalnya sell dari area support sini, turun mulai naik nih, mulai nggak enak, kita cek bullish divergent nih, ini turun dan ini naik, bullish divergent, saya cut nggak ya? Sementara SL saya misalnya di sini nih, udah agak jauh SL-nya ya. Selama dia masih berada di bawah moving average, walaupun sudah menjadi divergent, saya akan tetap hold. Dan ini ada minor resisten, kita bisa turunkan SL ke sana ya, meskipun awalnya dari sini, ini bisa turunin ke sana. Hold aja selama ini moving average-nya nggak belok ke atas, meskipun ini udah ada divergent dan
ini tidak ditembus, hold aja, hold terus bisa tetap hold ya, kecuali kalau dia mulai melengkung naik atau sideways lama, itu kita bisa cut. Jadi tetap melihatnya support resistennya. Nah, kalau udah misalnya lagi buy nih, ketemu sideways yang begini, biasanya kita cut aja udah. Misal buy dari bawah sini, udah hold lama, lalu tiba-tiba sideways, udah cut aja, karena sewaktu-waktu bisa turun ini. Walaupun ini lanjut ya, tapi kalau di posisi ini seharusnya cut. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti kita bisa akhiri kelas kita ya. Oke, ini jangan lupa kalau membuat roadmap cenderung lihat analisis trennya dulu, lalu pertimbangkan divergen dan support resisten ya. Baru kemudian cari entry-nya, jangan buru-buru cari entry, lalu ternyata salah. Winning rate yang tinggi itu selalu mengikuti trennya. Oke. Oke, terima kasih. Selamat malam.